I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it. Baik, kita mulai. Monumen nasional atau Monas, ya, Monumen Nasional atau Monas dibangun pada tanggal 17 Agustus 1961 sampai dengan 1967. Selama berapa tahun pembangunan Monasnya? Selama 6 tahun, ya, selama 6 tahun. Menghabiskan biaya untuk membangun Monas, ya, menghabiskan biaya untuk membangun Monas kurang lebihnya sekitar 7 miliar rupiah. Kurang lebihnya sekitar 7 miliar rupiah, ya. Pada zaman dulu itu, kalau mungkin zaman sekarang udah bisa lebih dari 7 miliar atau triliunan, ya. Nah, itu dari sumbangan seluruh rakyat Indonesia, Monumen Nasional dibangun oleh Bapak Insinyur Soekarno, Presiden Republik Indonesia yang pertama atau yang ke-1. Sedangkan ide pembangunannya dari Bapak Saroso Martokusumo. Ide pembangunannya dari Bapak Saroso Martokusumo. Ya, arsiteknya bernama Bapak Sudarsono. Ahli konstruksinya atau ahli bangunannya bernama Bapak Profesor Dr. Insinyur Roseno. Ahli konstruksinya atau ahli bangunannya bernama Bapak Profesor Dr. Insinyur Roseno. Monas dibuka untuk umum pada tanggal 12 Juli, ya, bulan yang ke-7, JOLI 12 Juli 1975 oleh Gubernur DKI Jakarta, ya, yang bernama Bapak Ali Sadikin, ya, Bapak Ali Sadikin. Jadi dulunya jadi Monas ini untuk kunjungan tamu-tamu negara saja atau tamu-tamu VIP. Nah, tanggal 12 Juli 1975 dibuka untuk umum. Jadi seluruh rakyat Indonesia bisa datang atau berkunjung ke Monumen Nasional seperti itu, ya. Nah, untuk tujuan dirinya di Monas ada 4. Yang pertama, untuk memperingati atau mengabadikan Hari Proklamasi atau
kemerdekaan Indonesia ya. Tanggalnya 17 Agustus tahunnya 1945. Pada semua bangunan yang ada di Monas mengandung tanggal, bulan, dan tahun kemerdekaan Indonesia ya. Yang kedua tujuannya sebagai lambang atau simbol ya dari semangat perjuangan bangsa Indonesia, yang tak kunjung padam. Artinya semangat berjuangnya terus berkobar-kobar atau menyala-nyala ya, seperti lambang yang ada di Lidahpi Kemerdekaan atau Masjid Monas yang di atas ya. Itu bagaikan semangat perjuangan bangsa Indonesia mengusir para penjajah ya. Nah, yang ketiga tujuannya untuk mendidik generasi sekarang dan yang akan datang mengenai sejarah bangsa Indonesia. Yang keempat tujuannya sebagai objek wisata atau tempat rekreasi. Atau bisa disebut juga dengan edukasi wisata ya. Selanjutnya bangunan yang ada di Monas ya, terbagi juga menjadi 4. Yang pertama namanya Museum Sejarah. Kita lagi duduk di sini, namanya Museum Sejarah. Terletak 3 meter di bawah tanah, halaman Monumen Nasional. Dengan luasnya di sini 80 kali 80 meter. Terdapat 51 bagian sejarah atau diorama. Diorama yang mana? Yang baca-baca ini nih, yang mengelilingi kita. Nanti kita akan kelilingi satu persatu. Yang kedua, namanya Ruangan Kemerdekaan. Ruangan Kemerdekaan tingginya 8 meter, sesuai dengan bulan Agustus, bulan ke-8 ya. Dan di sana ada pintu gapura, ada lambang burung Garuda, ada tempat penyimpanan bendera dan peta kepulauan negara Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Bangunan yang ketiga namanya Pelataran Cawan. Cawan artinya tahu apa? Mangkok ya Monas ya. Pelataran Cawan, tulisannya CAWAN, Cawan ya. Di sana tingginya 17 meter, sedangkan luasnya 45 kali 45 meter, sesuai dengan tanggal dan tahun kemerdekaan Indonesia. Bangunan terakhir nomor 4 namanya Pelataran Puncak. Pelataran Puncak luasnya 11 kali 11 meter, sedangkan ketinggiannya sampai Pelataran Puncak tingginya 115 meter. Berapa tingginya sampai Pelataran Puncak? 115 meter ya, 115 meter. Untuk tinggi keseluruhan Monas ya, itu dari bawah halaman Monumen Nasional sampai Lidahpi Kemerdekaan ya, atau Masjid Monas yang di atas, tingginya 132 meter. Berapa tingginya? 132 meter ya, sampai Lidahpi Kemerdekaan ya. Di Lidahpi Kemerdekaan terbuat dari perunggu dilapisi emas. Berat perunggunya 14,5 ton. Sedangkan emasnya beratnya 50 kg. Untuk luas keseluruhan area Monas, luasnya kurang lebihnya sekitar 80 hektar ya. Baik adik-adik, semuanya kita berdiri ya, handphonenya di-stop dulu, ditaruh lagi di tempat yang Abang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berjumpa lagi dengan keluarga besar SDN Kelapa 201. Inilah dia, siswa-siswi SDN Kelapa 201. Tepuk tangan semuanya. Iya. Kali
ada di Monumen Nasional. Oke, saat ini kita akan menyaksikan naskah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-45. Ya, cekidot, kita tunggu nanti selanjutnya. Oke. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara taksana dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno